never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. The Baby Alien memulai kisah barunya bersama Ducati mulai musim ini. Ekspektasi yang besar langsung menghinggapi pengguna nomor start 93 tersebut. Sosoknya diakini bisa menjadi saja satu pemeran utama pada musim 2024. Pol Espargaro termasuk yang berpikir demikian. Pembalap penguji KTM itu melihat kemungkinan Marquez jadi juara. Namun, ada syarat di balik ramalan ini. Dia merasa ramalan tersebut bakal terjadi andai The Baby Alien bisa melewati masa krusial yakni awal-awal musim dengan baik. Saya melihat ada kemungkinan Marc Marquez menjadi juara, ungkap Espargaro. Itu semua tergantung dirinya sendiri dan rivalnya balapan pertama. Jika mereka tidak menekannya dengan keras dari balapan pertama hingga seri Eropa, di mana itu adalah bagian tersulit, maka ada kesempatan Marquez bisa membuat dampak yang besar di paruh musim kedua. Itu semua jika dia tidak terlena pada beberapa balapan pertama. Karena dia akan mengakumulasi seluruh pengalamannya dengan sepeda motor. Tentu saja dia bisa juara karena talentanya yang luar biasa. Dan GP23 adalah sepeda motor yang kompetitif untuk jadi juara. Semua orang takkan menampik hal tersebut, imbuhnya. Lanjutkan komentarnya, Espargaro membahas langkah Marquez bergeser ke Ducati. Dia meyakini bahwa langkah tersebut harus diambil The Baby Alien. Apalagi jika dia memang ingin mengejar catatan luar biasa legenda MotoGP, Valentino Rossi. Tentu saja saya paham dengan pilihan Marc, ujarnya. Satu tahu bakal panjang. Di jagat olahraga, tahun bisa berjalan sangat cepat. Dia ingin jadi juara dunia. Dia ingin melewati catatan Valentino Rossi dalam hal gelar juara. Jika dia ingin melakukan hal itu, maka gabung Ducati adalah cara hati melakukan hal tersebut, imbuh Espargaro. Di sisi lain, kabar buruk datang dari pembalap anyar Gresini Ducati, Marc Marquez. Dia dilaporkan kembali mengalami masalah pada lengan kanannya jelang MotoGP 2024. Akankah hal ini menghambat penampilan Marc Marquez hingga tak mampu debut manis bersama Gresini di Qatar? Sementara itu, Joan Mir dan Luca Marini melihat kemajuan yang jelas pada Honda juga dalam tes Qatar, namun mereka yakin bahwa itu masih belum cukup. Honda bekerja keras untuk keluar dari keterpurukan setelah beberapa musim sulit. Seperti Yamaha, merek bersayap emas ini telah merombak total departemen teknisnya dalam beberapa bulan terakhir dan memperkenalkan perubahan yang lebih besar pada sepeda motornya. Dibandingkan rivalnya di Iwata, yang telah menghasilkan kemajuan nyata, meskipun RC213V belum menjadi yang teratas. Menurut Luca Marini, gap dengan pemimpin masih besar, karena meski HRC telah membuat kemajuan nyata, merek lain tidak tinggal diam. Menurut saya, kerja bagus yang kami lakukan masih belum cukup, karena pabrikan lain sudah banyak mengalami kemajuan. Masih belum cukup. Saya tidak menyangka kemajuan yang lain karena waktu yang mereka tentukan luar biasa. Waktu kami cukup normal. Kami benar-benar memulai dari jauh ke belakang, kami harus bersabar. Kami akan mencapainya, kata pembalap Italia itu usai tes Qatar. Bagi pembalap Italia itu, masalah Honda terutama terkait dengan kesulitan dalam menghasilkan cengkeraman di bagian belakang, sesuatu yang paling dirindukan. Ada juga titik lemah di area lain, tapi grip itulah yang membuat kami tidak bisa kencang dan kuat dengan ban belakang yang empuk, dan juga dengan karet yang sudah aus. Kami harus maju. Tidak hanya di jalan keluar tikungan, tapi juga di pintu masuk, jelasnya. Sementara itu, Joan Mir juga menunjukkan kelemahan yang sama, yang menurutnya memberikan penalti terutama saat keluar dari tikungan. Sejujurnya, kami belum meningkatkan grip dan handling kami sejak Sepang, aku juara dunia 2020 itu. Sejak keputusannya bergabung dengan tim Gresini Racing di MotoGP 2024, banyak pertanyaan mengenai kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke tim Repsol Honda. Manajer Honda MotoGP, Alberto Puig, selalu mendapat pertanyaan demikian mengenai peluang Marc Marquez kembali.
Dalam beberapa kesempatan, Alberto Puig mengungkap Honda sudah melupakan kisah lama dengan Marc Marquez dan ingin move on. Namun di kesempatan lainnya, sang menir juga tidak menampik bahwa raksasa Jepang tersebut bisa saja rujuk dengan juara dunia 8 kali tersebut. Menurut Puig, entah Honda ingin rujuk atau tidak, cuma ada satu cara untuk membawa kembali Marquez. Satu-satunya cara adalah menciptakan motor yang kompetitif, yang bisa bertarung demi kemenangan di Grand Prix. Jika demikian, maka bukan hanya Marquez yang usianya sudah 31 tahun, calon bintang muda MotoGP pun pasti akan berminat lagi bergabung ke Honda. Aku tak tahu. Tapi kami fokus untuk mengembangkan motornya, kata mantan pembalap GP500 tersebut. Di sisi lain, jika motornya berhasil, maka pembalap-pembalap pasti akan mau datang ke tim ini, tegas Puig. Puig mengakui, jalan timnya untuk menciptakan motor kompetitif pastinya masih membutuhkan waktu. Sejauh ini Honda RC213V yang baru menunjukkan progres positif meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Akan ada yang suka dan tidak, tapi penting adalah motornya bekerja dan performanya bisa lebih baik dari tahun lalu, ungkap Puig. Di sisi lain, Marc Marquez belum merasakan seluruh potensinya jelang bergulirnya seri balap pembuka MotoGP 2024 di Qatar. Si semut dari Cervera sedang memasuki tahapan tersulit bagi pembalap. Performa pembalap tim Gresini tersebut bersama Ducati Desmosedici GP23 dalam tes pramusim sebenarnya cukup menjanjikan. Dalam tes pramusim terakhir pada 19 hingga 20 Februari lalu di sirkuit Lusail, Qatar, Marquez menempati peringkat keempat dalam catatan waktu lap terbaik. Membukukan 1 menit 51,335 detik, sudah lebih cepat daripada rekor resmi MotoGP di Lusail. Marquez terpaut 0,383 detik dari torehan tertinggi yang dicetak sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Sementara itu, pembalap tim Pertamina Enduro VR45, Marco Bezzecchi mengaku senang dengan hasil tes pramusim MotoGP Qatar 2024. Ia mengaku bisa meraih hasil baik itu karena mulai nyaman dengan motor Desmosedici GP23 milik Ducati tersebut. Bezzecchi pada awalnya mengaku tidak senang mengendarai motor barunya, Desmosedici GP23, ketika tes pramusim pertama di Malaysia awal Februari lalu. Sebab, dia tak bisa nyaman menunggangi kuda besinya itu karena karakternya yang menurutnya jauh berbeda dibanding GP22. Sehingga dia hanya mampu finish di posisi 15 dengan selisih waktu 1,185 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Namun, pembalap asal Italia itu mengalami peningkatan performa dalam tes di Qatar pekan ini. Dia mampu finish di posisi 10 dengan jarak 0,726 detik saja dari Bagnaia, yang lagi-lagi memuncaki waktu tercepat dengan waktu yang menakjubkan, yakni 1 menit 50,952 detik.